kita belajar tentang kombinatorial. Yang pertama, kita bicara tentang pengertian kombinatorial. Definisi kombinatorial. Kombinatorial adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari teknik menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Aturan perkalian. Jika suatu kejadian atau event harus dilakukan secara berturutan dengan melakukan n satu cara, dan yang kedua adalah dengan n dua cara, dan seterusnya, dan akhirnya yang terakhir adalah nr cara, maka kejadian tersebut dapat dilakukan dalam n1 kali n2 kali n3 dan seterusnya sampai nr ya. Contoh yang pertama, seseorang mempunyai jejer atau tangkai pancing ya sebanyak 6 buah, kemudian benang atau senar sebanyak 3 gulung, dan mata kail sebanyak 5 buah. Jika satu set pancingan itu harus ada tangkainya, kemudian harus ada benangnya, kemudian harus ada mata kailnya, maka ada berapa banyak kemungkinan pancingan yang dapat dibuat? Kita jawab, ada 6 jejer, kemudian ada 3 gulung senar, dan juga ada 5 mata kail. Maka kita dapatkan 6 kali 3 kali 5, jadi 90 pancingan ya. Contoh kedua, sebuah pusat komputer terdiri dari 32 buah PC. Setiap PC memiliki 24 port. Nah, ya, ada 32 PC, kemudian setiap PC memiliki 24 port. Ada berapa banyak port yang tersedia di pusat komputer tersebut? Maka karena dia bersifat dan 32 PC dan 24 port, maka kita dapatkan 32 kali 24 port. Contoh yang ketiga, sebuah organisasi kemahasiswaan memiliki 26 anggota. Akan dipilih pengurus yang terdiri dari 1 ketua, 1 bendahara, dan 1 sekretaris. Asumsi, tidak boleh ada rangkap jabatan. Berapa banyak susunan pengurus organisasi yang dapat dibuat? Kita jawab, karena ada 26 orang, maka ketua itu ada 26 ya, 26 kemungkinan. Kemudian bendahara itu berarti ada tadi nggak boleh rangkap jabatan, akibatnya tinggal 25 orang lagi. Kemudian ada sekretaris, berarti 2 sudah dipakai, akibatnya tinggal 24. Jadi saya punya 26 kali 25 kali 24. Yang berikutnya ada aturan penjumlahan. Jika suatu kejadian atau event harus dilakukan dengan n1 cara, atau n2 cara, atau dan seterusnya, dan yang terakhir atau nr cara, maka kejadian tersebut dapat dilakukan dalam n1 ditambah n2 ditambah n3 dan seterusnya ditambah nr. Semuanya dijumlahkan ya, karena dia atau. Contoh 4, seorang mahasiswa harus memilih salah satu judul tugas akhir dari 3 kelompok, misalkan 23 komputer science, 15 RPL, dan 19 SKCK. Berapa judul TA yang dapat dipilih? Karena ini bersifat atau, jadi saya dapatkan 23 komputer science atau 15 RPL atau 19 SKCK. Akibatnya ada 23 tambah 15 tambah 19 pilihan tugas akhir. Contoh yang kelima, komite universitas dipilih salah satu dari 37 mahasiswa Fakultas Matematika dan 83 mahasiswa Fakultas Teknik Komputer. Nah, ada berapa banyak pilihan komite universitas tersebut? Salah satu ya, salah satu dari 37 mahasiswa matematika atau 83 mahasiswa
Fakultas Teknik Komputer. Akibatnya kita dapatkan 37 FM atau 83 FTK, sehingga kita dapatkan 37 ditambah 83 atau sama dengan 120 pilihan mahasiswa. Pada suatu versi bahasa pemrograman basic, suatu variabel adalah string yang terdiri dari satu atau dua karakter alfanumerik. Kemudian dia tidak case sensitif ya. Karakter alfanumerik adalah salah satu dari 26 huruf atau salah satu bilangan dari 10 digit. Ya, jadi kemungkinannya ada 26 huruf atau 10 digit bilangan. Selanjutnya, sebuah nama variabel harus dimulai dengan huruf dan harus berbeda dengan 5 string yang panjangnya 2 karakter. Ya. Oke. Jadi dalam contoh soal yang nomor 6 ini, pada suatu versi bahasa pemrograman basic, suatu variabel adalah string, ya. Istilahnya adalah string. String itu terdiri dari 1 atau 2 karakter alfanumerik, tidak case sensitif. Ya, hanya dari 1 atau 2 karakter alfanumerik saja. Karakter alfanumerik itu adalah salah satu dari 26 huruf atau salah satu bilangan dari 10 digit ya, 0, 1 sampai 9 ya. Selanjutnya, sebuah nama variabel harus dimulai dengan huruf. Jadi tidak boleh mulai dari bilangan, tapi harus mulai dari huruf. Dan harus berbeda. Ya, harus berbeda. Dengan apa? Dengan 5 string yang panjangnya 2 karakter yang telah dipakai untuk kode pemrograman. Jadi ada 5 string yang panjangnya 2 karakter yang sudah dipakai sebagai keyword dari kode pemrograman. 5 string tersebut contohnya adalah do, ya, dipakai untuk memanggil menjalankan program, to yang dipakai untuk berpasangan dengan for. Nah, berapa banyak nama variabel yang berbeda yang dapat dibentuk dari basic versi ini ya, versi soal ini. Nah, jawab. Misalkan kita punya V adalah banyaknya nama variabel yang berbeda dalam bahasa basic versi ini. V ya, banyaknya nama variabel yang berbeda dalam bahasa basic versi ini. V1 adalah banyaknya nama variabel yang panjangnya 1 karakter. Panjangnya 1 karakter. V2 adalah banyaknya nama variabel yang panjangnya 2 karakter. Ada 2 karakter sini. Karena kata hubung yang dipakai adalah atau, maka saya dapatkan seluruh V itu adalah V1 ditambah V2. Ya. Sedangkan V1 sama dengan 26, ya kan? Ada 26 huruf soalnya kan. Oke. Karena nama variabel 1 karakter harus huruf gitu. Sedangkan V2 harus menggunakan aturan perkalian. Ya. Karena karakter pertama harus huruf dan karakter kedua alfanumerik dan dikurangi dengan 5 string yang dipakai oleh keyword pemrograman ya. Sehingga kita dapatkan 26 ya, 26 huruf, kemudian dikalikan 36 karena ada alfanumerik sebanyak 26 dan 10 bilangan ya. Kemudian ada 5 string yang sudah dipakai ya. Maka kita kurangi 5, jadi saya dapatkan 931. Oleh karena itu, maka V-nya itu adalah V1 ditambah V2. Ingat kembali bahwa V1 adalah variabel dengan 1 karakter, kemudian V2 adalah variabel dengan 2 karakter. Nah, V1 adalah 26 dan V2-nya adalah 931. Sehingga kita dapatkan 951 nama variabel yang berbeda untuk basic versi ini. Oke. Ini adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan, dan banyak contoh yang telah diberikan. Semoga bisa dipahami kapan kita menggunakan perkalian, kapan kita menggunakan penjumlahan. Terima kasih.